Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marlena, NPM 1811070171, kelas B, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas akhir saya pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Ervan Nurrahmawati MPD. Waalaikumsalam, Mbak. Mohon maaf ya Mbak, sebelumnya mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Perkenalkan, saya Nova. Ya. Nah, jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin konsultasi sama Mbak. Iya, untuk itu silahkan, permasalahannya apa? Nah, jadi gini Mbak, saya itu kan punya anak. Nah, Ya. kebetulan anak saya ini dia itu agak sedikit nakal, agresif gitu lah ya. Agresif bisa ya dibilang. anaknya ya, Iya. tingkahnya ya. Nah, dia ini kalau misal di sekolah itu mukul temennya, kadang sampai nangis. Nah, sedangkan dia kalau misal dipukul sama temennya itu dia nggak mau, kayak nggak terima gitu Mbak. Nah, itu gimana ya cara saya buat mendidik anak saya ini gitu. Nah, itu yang pertama Mbak, tapi sebelumnya maaf ya, saya punya 5 pertanyaan, nggak apa-apa? Oh, tidak apa-apa, punya 5 pertanyaan. Ini Insya saya Allah langsung akan- sampaikan semua ya. Ya, tidak apa-apa, langsung sampaikan, ceritakan saja. Iya. Nah, terus itu tadi pertanyaan saya yang pertama ya Mbak, Ya. cara mengatasi anak saya itu. Nah, terus yang kedua, Ya. apa sih Mbak yang harus saya lakukan ketika saya itu merasa takut Ya. apabila memberi kebebasan terhadap anak saya. Nah, jadi dia ini cenderung jadi kayak anak rumahan, sehingga ketika dia punya masalah, dia itu nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Jadi kayak kurang sosialisasi, tapi saya pun takut buat ngasih kebebasan ke anak saya. Itu yang kedua ya Mbak. Terus yang ketiga, kira-kira nih Mbak, hukuman apa sih yang harus saya berikan, tapi hukuman itu dia yang bersifat mendidik. Nah, saya juga pengennya hukuman itu dia nggak sama sekali pakai kekerasan gitu Mbak. Ketika anak saya itu kayak membanting barang atau dia pokoknya bersikap yang negatif gitu, cara saya mendidik gimana, tapi tanpa melakukan kekerasan. Baik. Iya, itu yang ketiga. Ya, untuk Nah, selanjutnya, terus pertanyaan saya yang keempat, bagaimana Mbak cara saya juga untuk mendidik anak saya ketika emosi anak saya itu ketika maksudnya anak saya ini sedang emosi, tapi dia itu menyampaikannya dengan perasaan yang baik gitu Mbak. Iya, walaupun dia emosi tapi penyampaiannya tetap baik gitu Mbak. Itu kayak mana cara saya mendidiknya. Nah, terus pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana sih Mbak cara saya bersikap di depan anak saya ketika saya sedang ada masalah terus pengen marah-marah, tapi namanya anak itu kan pasti selalu mencontoh orang tuanya ya Mbak. Nah, itu bagaimana cara saya bersikap di depan anak saya Mbak, biar nggak terlalu kelihatan kalau marah. Baiklah. Ya, cukup sih Mbak, itu aja. Cukup sekian Makasih. ya. Oke. Baiklah, di sini saya akan memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Ibu Nova tadi mengenai bagaimana cara menghilangkan perilaku agresif pada anaknya. Yang pertama, pastikan anak mengerti hal yang baik dan yang buruk. Di sini sebagai orang tua mengajarkan bahwa memukul atau menendang adalah perbuatan yang buruk. Misalnya, memberikan pengertian bahwa temannya akan merasa sakit jika dipukul. Dan yang kedua, berikan anak ruangan dan intervensi ketika dibutuhkan. Nah, di sini sebagai orang tua memberikan ruangan untuk bersosialisasi pada anak, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, peran orang tua di sini masih diperlukan ketika ada permasalahan antara anak yang semakin besar dan melibatkan kekerasan fisik. Dan yang ketiga, berikan hukuman yang tidak menyakiti untuk mendisiplinkan anak. Misalnya, dengan menyuruh anak diam di tempat tertentu selama beberapa waktu ketika
Mereka berperilaku negatif seperti memukul temannya, berteriak, atau membanting barang. Dan yang keempat, ajarkan anak cara positif untuk mengungkapkan perasaan negatifnya, di mana sebagai orang tua mengajarkan anak untuk menyelesaikan apa yang sedang dirasakan. Misalnya, aku marah ketika mainanku rusak, atau ketika kakaknya mengambil kue bagiannya, sehingga orang tua bisa memahami emosi dari anak tersebut. Nah, yang kelima, memberikan teladan yang baik bagi anak, karena anak adalah peniru yang baik bagi orang tua. Orang tua perlu mencontohkan dan mengucapkan emosinya negatifnya dengan baik, misalnya tidak berteriak-teriak ketika marah. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya mengenai permasalahan dan solusi yang dialami oleh anak usia dini. Maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya tadi. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.